Makin memprihatinkan, curhatan SBY ke Presiden Jokowi sebut tak boleh arogan soal kritik. Dulu saya dihujat, tapi pemerintahan tidak jatuh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Dulu saya memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat, tapi pemerintahan saya tidak jatuh. Ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup, saya selesai alhamdulillah tepat pada waktunya. Kritik kepada Pak Jokowi mungkin baik untuk stabilitas ya mungkin, tetapi penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk pembungkaman terhadap rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya. Pak SBY ini sadar nggak ya bahwa di dalam pemerintahan beliau sering sekali melaporkan pengkritiknya. Berapa kali seorang SBY melaporkan pengkritiknya ke polisi? Berkali-kali. Berapa kali seorang Jokowi melaporkan pengkritiknya, penghinanya, pengecamnya ke kantor polisi? Belum pernah. Itulah kenapa begitu banyak demo yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. Mulai dari demo para ormas agama, demo buruh, sampai mahasiswa. Tuntutan mereka berbeda-beda dan semuanya minta tuntutannya diterima. Mirip kayak anak nakal piaraan SBY tadi. Pengennya semua dapat tapi nggak mau usaha. SBY mau diklaim sebagai presiden lebih baik dari Pak Jokowi nggak bisa. Karena sudah terjadi, sudah terlanjur buruk. Aib-aib sejarah ini akan terus dibuka selama orang-orang Demokrat masih membandingkan dan merasa Pak SBY lebih baik. Ya terserah kalian. Kalau mau dibongkar, mari kita bongkar-bongkaran terus. Dalam sebuah video TikTok yang diunggah oleh akun @vin_yuriko, mantan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memberikan masukan untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. SBY mengatakan pemerintah itu tidak boleh bersikap arogan, apalagi dengan maksud membungkam pihak yang memberikan kritikan. Hal itu dikutip pada Minggu 26 Juni 2022. Kemudian SBY membandingkan dengan pemerintahannya dulu. Meski pemerintahannya dulu dikritik habis-habisan, namun pemerintah tidak jatuh. Bahkan SBY mengungkapkan, ekonomi hanya tumbuh 6% pun, demokrasi tetap tidak jatuh. Ya wajar sajalah, kalau masa kepemerintahan SBY tidak banyak demo. Ya kan memang pendemo dipelihara, banyak anak kecil merengek minta es krim, lantas langsung dibelikan. Apalagi ormas radikal peliharaannya, yang kian hari makin obesitas. Lah, tetiban giliran pemerintahan Jokowi pada dikepuk semua tuh. Selain itu, SBY menuturkan bahwasanya dulu ia tidak keberatan meski dikritik berkali-kali, selama itu bukan fitnah. Namun ia menyayangkan pihak yang dulu mengkritiknya sekarang pada bungkam. Sebelumnya sempat diketahui, teriakan Presiden Jokowi disebut sebagai bebek lumpuh menggema dalam demonstrasi masa Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang mendesak pemerintah membuka naskah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada hari Selasa 21 Juni 2022. Unjuk rasa yang digelar masa Aliansi Nasional Reformasi KUHP bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Jokowi ke-61 tahun. Unjuk rasa yang mereka gelar dengan bertajuk Hadiah Ulang Tahun Presiden Jokowi, Somasi RKUHP. Dalam unjuk rasa, mereka menyampaikan sejumlah tuntutannya, yaitu mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draft terbaru RKUHP dalam waktu dekat. Kemudian menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. Yang ketiga, mereka mengancam dan melakukan unjuk rasa yang lebih besar jika tuntutannya tidak dipenuhi. Inilah perbedaan mendasar antara pemerintahan SBY dan Jokowi. Ya bisa dibilang, presiden yang sering didemo adalah Presiden Jokowi. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih demo di masa pemerintahan Jokowi lebih banyak ketimbang di masa SBY? Analoginya sederhana sobat. Jika masa SBY, para pendemo dibina, dipelihara, dan dimanja agar mereka segera bungkam. Di masa Jokowi beda dong. Mereka yang demo karena merasa kebebasan mereka terancam, yang menganggap pemerintahan Jokowi oligarki, Jokowi antek asing dan aseng, Jokowi antek PKI, sampai Jokowi bebek lumpuh. Apakah pernah Jokowi bergeming? Ya tidak dong, karena tujuan Jokowi jelas. Ia ingin membangun peradaban sumber daya manusia, berpaham kerja dan usaha. Bukan segalanya serba ada dan dimanja. Jokowi mengajarkan rakyat Indonesia agar tidak bermental miskin, seperti di masa kemunduran peradaban yang terjadi di masa SBY.
yang segala sesuatu bisa mudah didapat dengan banyaknya subsidi, namun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. SBY membungkam para demo, ormas-ormas terlarang dengan dana bansos, dengan bantuan-bantuan seambrek tapi mematikan mental kerja masyarakat. Bangsa yang maju bukan bangsa yang bermental miskin, yang selalu meminta uluran tangan dan bantuan semata. Tapi dengan bekerjalah dan belajar, maka akan membangun peradaban yang besar. Dan apa yang dilakukan Jokowi benar-benar strategi untuk membangun peradaban, bukan mencetak generasi manja dan mental prihatin layaknya SBY. Saya rasa sikap SBY yang baper maksimal ini memang bukan hal baru. Dulu saat Jokowi belusukan ke Hambalang, SBY mendadak sensi nih, kemudian curhat macam-macam, ngalor ngidul seperti mantan yang tidak terima karena diputus. Sebagian orang mungkin sedang kasihan dan prihatin kepada SBY yang kini tersudutkan. Namun saya melihat dari sudut pandang yang lain, SBY telah menjadi provokator yang sangat buruk. Keterangan pers SBY membuat kondisi yang sudah mereda, kini malah memanas kembali. Akhir kata, jangan sampai Indonesia hanya dihuni oleh orang-orang bermental miskin dan prihatin, karena bangsa yang besar tak lahir dari keprihatinan semata, melainkan dengan kerja. Wassalam.